Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel Ruang Kelas IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait konfigurasi station wireless pada Mikrotik. Di mana pada materi sebelumnya kita telah membahas konfigurasi IP bridge, lalu kita telah membahas multi SSID pada Mikrotik untuk konfigurasinya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana melakukan konfigurasi station pada Mikrotik. Jadi selain Mikrotik bisa digunakan sebagai AP bridge, sebagai multi SSID, Mikrotik juga bisa digunakan sebagai station atau penerima sinyal. Oke, kita langsung masuk aja ke materi videonya. Masuk ke Mikrotik. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, sini saya sudah membuat sebuah konfigurasi ya pada WLAN 1, WLAN 2 dan WLAN 3. Ya, dimana ini untuk konfigurasi pada materi sebelumnya. Oke, jadi kalau untuk kita konfigurasi sebagai station, ini kita harus reset dulu nih. Jadi untuk reset ada dua cara ya. Kita bisa melakukan sistem reset dari sini, dan ini akan mereset seluruh konfigurasi yang ada di Mikrotik kita. Namun jika teman-teman hanya ingin mereset konfigurasi pada sisi WLAN satunya aja, teman-teman bisa menggunakan fitur di bagian WLAN 1, double klik aja. Lalu di sini ada menu reset configuration, tinggal diklik. Oke, di yes. Oke, jadi untuk konfigurasi WLAN-nya sudah hilang ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini masih ada interface virtual. Ya, ini teman-teman tinggal hapus aja. Oke, dia udah kembali ke apa ya? Ke setelan pabrik ya. Jadi WLAN satunya defaultnya disable. Oke, karena kita ingin nembak, di sini sebelumnya saya sudah konfigurasi juga sih sebenarnya di bagian DHCP client-nya. Oke, kayaknya biar enak ya, karena ini saya mau bener-bener setting dari nol. Jadi biar teman-teman nggak bingung, coba saya tunjukin dulu topologinya. Mana ya topologinya tuh? Oke, ini saya bentar, sorry, saya ambil dulu topologinya. Saya lupa paste di sini ternyata. Sorry, wait ya. Oke, nah jadi nanti topologinya kurang lebih kayak gini ya. Oke, sambil saya jelasin, enaknya saya reset dulu. Sorry tadi karena saya lupa ya. Jadi plan kita tuh kita mau setting benar-benar dari nol. Anggap mikrotik ini baru kita beli dan kita ingin jadikan mikrotik ini sebagai station. Jadi harus direset semua ya. Karena di sini saya masih ada settingan bawaan ya untuk pada konfigurasi sebelumnya. Oke, masuk ke sistem, pilih reset configuration. Cuman kita lock dulu, ini terkadang dia nggak mau ya, nggak mau kedetek ini untuk yang seri Mikrotik saya. Ini saya copy dulu aja, atau saya set boleh dah. Terus di bagian Mikrotiknya kita connect dulu. Oke, di sini saya mau reset sistem, reset konfigurasi. Oke, sambil menunggu proses reset ini, kita langsung masuk ke pembahasan topologi dulu ya. Jadi di sini saya memiliki sebuah internet dengan SSID Alice. Ya, ini untuk SSID yang saya gunakan saat ini yang ada di modem ISP yang ada di rumah. Jadi rencananya itu Mikrotik yang ada di sini itu rencana akan menembak sebuah SSID ini. Jadi kalau teman-teman tahu umumnya kan ketika Mikrotik mau dapat akses internet kan dia via kabel ya, kayak tersatu gitu umumnya. Tapi ternyata kita skemanya nggak gini di lapangan. Kita butuh ternyata nggak memungkinkan kita untuk narik kabel, jadi kita hanya bisa nembak aja. Oke. Dan untuk internetnya nanti kita akan distribusikan, lupa saya di sini ya. Saya distribusikan ke Ether 2 ya. Sebenarnya ini opsional, bisa Ether 2 atau Ether 1 nggak masalah. Ini buat opsional aja. Oke. Contoh saya di Ether 2 aja lah. Oke, untuk Ether 2 nanti saya akan kasih IP 192.168.22.1/24 ya. Ini Ether 2 nya.
Nah, ini yang nembak itu nanti WLAN 1. Oke. Jadi kurang lebih kayak gini flownya. Nanti dari mikrotik saya itu akan nembak internet ke SSID Alais. Setelah saya memastikan di mikrotik saya itu sudah dapat akses internet dengan baik, bisa melakukan ping koneksi ke internet seperti ke Google atau ke 8888. Nanti internet yang sudah ada di mikrotik ini saya akan distribusikan ke klien yang berada di Ether 2. Jadi kurang lebih skemanya kayak gitu. Baik, kita langsung masuk ke mikrotiknya. Nah, ini sudah langsung masuk ya. Coba ulangin. Nah, ini nggak kedetek ya. Jadi memang kayaknya bug ya di sisi Winbox saya, tapi nggak masalah. Selama kita masih bisa akses, nah itu bukan masalah besar sebenarnya ya. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi pertama tuh kita coba tembak dulu ke WLAN, dari WLAN 1 ke Alais. Caranya masuk ke wireless. Oke. Syarat untuk nembak WiFi ini pastikan yang pertama nih, kita tahu dulu target tujuan yang mau kita tembak, SSID-nya. Yang kedua, kita pastikan kita tahu password dari SSID tersebut. Karena tanpa kita mengetahui passwordnya, itu mustahil kita bisa connect ke SSID tersebut. Oke. Masuk ke security profile dulu. Kita buat. Nah, karena contoh di sini saya buat tembak Alais gitu, sorry, tembak strip Alais. Nah, ini hanya contoh aja ya, jadi sebenarnya ini mah bebas untuk nama ya. Ininya pilih yang WPA2 sama WPPSK, dan ini passwordnya si Alais. Jadi sebelum kita tembak, pastiin kita buat dulu passwordnya. Oke, usahakan jangan rubah yang ada di sini ya. Ini mah default, biarin aja. Jadi tinggal kita buat baru aja. Oke, kita sudah punya password target kita, ya ini Alais, dengan namanya saya buat tembak Alais. Ya ini untuk passwordnya. Lalu selanjutnya kita akan aktifkan WLAN 1 dengan cara centang aja, kita double klik. Dan di sini itu Oke, lanjut. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi gini, saya ulangi ya. Tadi sampai mana ya? Saya lupa juga. Oke, kita balik lagi, ulangin ya. Jadi masuk ke WLAN 1. Pada menu wireless di sini pilih scan. Oke, setelah kita scan pastikan interface-nya ke WLAN 1, dan ini udah pasti sih, karena memang hanya ada satu interface WLAN 1 di sini. Saya start. Nah, di sini akan terdeteksi banyak SSID yang aktif ya. Nah, di sini ada target kita Alais, tinggal kita klik aja Alais satu kali lalu klik connect. Otomatis nanti mode di bagian sini ya, di bagian mode ini akan berubah menjadi station. Untuk band, channel, frekuensi itu semuanya akan ikut dari SSID Alais ini. Nah, settingan terakhir kita hanya cukup menambahkan password pada security profile, karena ketika kita pilih default ini pasti akan gagal karena dia nggak akan mengenali ya. Ini sama aja sih konsepnya seperti kalian itu nembak atau connect ke sebuah wifi, tapi kalian baru connect dan passwordnya salah, dan itu pasti nggak akan connect ya, nggak akan berhasil gitu. Jadi kita pastiin kita pilih ini sesuai dengan password yang sudah kita buat sebelumnya, dan itu sudah sesuai. Setelah itu kita klik apply ya. Ketika kita apply, kita pastikan dulu sini nih. Kalau teman-teman lihat di bagian WLAN 1 ini ya, WLAN 1 ini dia belum running, tapi ketika saya apply di sini, nah, pastiin dia running ya. Nah, lihat di sini dia sudah running, berarti dia sudah terkoneksi ke SSID kita. Kita oke aja. Ya, jadi ibaratnya kabel ya, kalau teman-teman lihat di bagian interface ya. Nah, di sini dia running juga kan ya, Ether 2, Ether 1. Nah, ini kan interface ini terhubung langsung ke kabel ya. Jadi untuk Ether 1 sekarang itu masih ke internet. Coba saya cabut ya, karena saya udah nggak butuh internet dari Ether 1. Saya cabut. Perhatikan nanti di Ether 1 nya itu dia akan akan hilang R-nya, sorry.
Nah, ini Ether 1 dia di mana ya? Di sini. Nih. Ini yang kabel abu-abu, ini saya cabut. Oh, keras sekali. Nah, hilang kan bagian runningnya. Oke, dan di Ether 2 dia masih terhubung karena memang saya ngeremotnya via Ether 2 ya untuk ke Winbox. Dan kalau teman-teman perhatikan lagi di sini kan untuk WLAN satunya sudah running, berarti secara langsung ya, bukan tidak langsung, secara langsung si WLAN satu saya ini sudah terhubung ke Alice. Oke. Lalu setelah itu bagaimana? Ya, sebenarnya konsepnya sama aja seperti di video sebelumnya. Ketika kita sudah menghubungkan interface ke internet, ya baik itu pakai kabel atau pakai nirkabel, kita tinggal request di HCP client. Jika memang si ISP tersebut menyediakan IP address dynamic. Tapi kalau enggak, mau tidak mau kita buat static IP. Oke, langsung aja. Ini udah R, kita masuk ke IP, pilih di HCP client, kita add interface-nya pilih WLAN 1. Kenapa? Ya karena kita tadi sumber internet kita di WLAN 1. Ya, ini biarkan default, kita apply, oke. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini saya sudah dapat IP dari WLAN 1. Oke. Lalu untuk uji coba tinggal masuk ke new terminal, kita ping. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi di sini mikrotik saya sudah berhasil terhubung ke internet menggunakan media wireless WLAN 1 ya. Jadi mode station. Jadi kita coba tandain di sini untuk WLAN 1 ke Alice internet gitu udah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan buat bagaimana caranya internet yang sudah dibuat atau yang sudah ada di mikrotik ini didistribusikan ke klien atau ke laptop saya itu menggunakan Ether 2. Caranya cukup sederhana, tinggal teman-teman hanya butuh buat IP address di Ether 2, masuk ke IP pilih address di sini, ditambah 192.168.22.1/24. Interface-nya pilih WLAN 2, Ether 2, maaf. Apply, oke. Selanjutnya buat DHCP server. Ya, ini sebenarnya saya nggak perlu ulangin berkali-kali ya, karena dari konfigurasi awal sampai sekarang pun ini sudah berkali-kali saya ulangin, dan harusnya sih kalau teman-teman yang udah bergabung pada video ini mulai dari tahap 1 sampai saat ini di video 7 ya sekarang, itu harusnya sudah familiar sama sudah hafal dengan konfigurasi ini. Oke, DHCP setup, masuk ke Ether 2, next. Oke, sudah selesai. Lanjut terakhir settingan NAT ya. Ini sebenarnya agak krusial untuk NAT-nya, tapi kalau teman-teman yang masih belum paham bisa nanti lihat di playlist video sebelumnya. Di situ sudah dijelaskan sama saya secara detail untuk konsep NAT. Out interface-nya saya pilih WLAN 1. Oke, kenapa WLAN 1? Karena saat ini sumber interface saya WLAN 1. Terus kalau seandainya saya nggak pilih interface, out interface bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Cuman kalau saya sih, saya lebih suka pilih sih. Jadi optional aja ya. Jadi konsepnya firewall itu semakin dipilih semakin spesifik, ya, tapi semakin nggak dipilih semakin general. Gitu aja sih kalau konsep firewall di mikrotik. Nggak di mikrotik aja, sebenarnya di semua brand pun harusnya sama konsepnya seperti itu. Semakin kita pilih semakin spesifik. Oke, next masuk ke action, pilih mask QRAT, apply, oke. Oke, di sini sudah selesai. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, saya masih terhubung ke WiFi. Saya coba matikan WiFi-nya. Oke. Nah, untuk interface Ether 2-nya karena di sini saya belum dapat, saya coba cabut dulu. Saya colokkan lagi. Saya ingin memastikan bahwa laptop saya ini dapat IP address dari Ether 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, udah ada simbol internet akses. Di sini juga udah dapat IP. Kita coba connect. Oke, di sini udah berhasil. Saya coba cek IP saya, IP config. Di sini saya sudah dapat IP 22.254 yang dimana ini adalah IP dari Ether 2 ya. Kita ping google.com. Nah, di sini sudah masuk juga ke Google. Kita cek IP-nya di IP DHCP server lists, apakah IP saya terdeteksi. Nah, di sini bisa dilihat ya.
IP-nya terdeteksi. Oke, baik, saya rasa cukup sampai di sini aja untuk video pembahasan bagaimana cara membuat station wireless pada Mikrotik. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman harus benar-benar ingat untuk tahap-tahapannya. Kalau lupa, nanti tinggal coba diulangin lagi untuk benar-benar paham bagaimana cara membuat station wireless pada Mikrotik. Baik, pada video selanjutnya kita akan membahas konfigurasi bridge ya dan switch. Oke, jadi sampai berjumpa pada video berikutnya. Silakan di like, subscribe, dan juga komen jika memang video ini bermanfaat. Jangan lupa di share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.